Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengalami beberapa kali amandemen. Amandemen merupakan suatu perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk menyempurnakannya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, ataupun sudah tidak sesuai ataupun relevan lagi. Kata ini umumnya dipakai untuk merujuk kepada perubahan pada peraturan perundang-undangan sebuah negara. Di Indonesia sendiri, sudah terjadi 4 kali amandemen yang dilakukan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut bukanlah tanpa alasan. Alasan-alasan tersebut ialah sebagai berikut. Untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada tata cara serta syarat yang harus dipenuhi untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar, seperti yang tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut. Selain itu, ada 4 hal yang tidak boleh diubah dalam Undang-Undang Dasar. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Amandemen pertama merupakan salah satu agenda reformasi pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru, di mana fungsi kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden. Tujuannya adalah memberi payung hukum bagi reformasi dan berbagai perubahan yang akan terjadi. Amandemen pertama dilakukan dalam sidang umum MPR pada 14 hingga 21 Oktober 1999. Perubahan meliputi 9 pasal 16 ayat. Amandemen pertama berisi tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lengkap, hasil amandemen pertama Undang-Undang Dasar ialah sebagai berikut. Amandemen kedua dilakukan karena beberapa pasal dinilai masih memiliki makna ganda atau multitafsir. Kekuasaan di beberapa lembaga seperti MPR juga masih terlalu besar sehingga dinilai belum demokratis. Amandemen kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua meliputi 25 pasal yang tersebar dalam 5 bab. Perubahan amandemen yang kedua tentang pengaturan hak asasi manusia. Amandemen ketiga dilatar belakangi oleh masih adanya kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan. Amandemen ketiga menjadi upaya yang lebih serius serta konsisten untuk bergerak dari perubahan konstitusi ke perubahan budaya masyarakat. Amandemen ketiga dilaksanakan dalam sidang Majelis MPR pada 1 hingga 9 November tahun 2001. Hasil amandemen ini meliputi 23 pasal yang tersebar pada 7 bab. Perubahan utama yang dibawa oleh amandemen ketiga ini adalah lembaga negara, terutama pada bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, peradilan, dan peraturan terkait pemilihan umum. Amandemen keempat dilandasi pemupukan spirit konstitualisme di berbagai lapisan masyarakat yang sudah menjadi suatu keharusan di era global dengan keteladanan dari para pemimpin. Amandemen keempat dilaksanakan pada 1 hingga 11 Agustus 2002 dalam sidang umum MPR 2002. Amandemen keempat meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Amandemen keempat berisi tentang liberalisasi perekonomian. Lebih lanjut, hasil dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ialah sebagai berikut. Dan itulah penjelasan singkat yang dapat diambil tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa amandemen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar.
terdapat tata cara serta syarat yang harus dipenuhi dalam mengamandemen Undang-Undang Dasar. Dan di Indonesia sendiri telah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali, dari periode 1999 hingga periode 2002.